warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan hidayat sehingga kita masih tetap sehat pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review yang berjudul Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam. Penerbit dari jurnal ini yaitu Journal of Law. Volumenya yaitu 3 dan dari halaman 67 sampai 78. Pada tahun 2020. Masih sangat baru. Penulisnya yaitu Jamaluddin. Reviewernya sendiri adalah saya, Dewi Safitri. Baiklah, permasalahan yang ada di dalam jurnal yang telah saya review pada hari ini yaitu bagaimana kepemilikan harta dalam Islam. Hal ini perlu dikaji secara keilmuan guna memahami tentang kepemilikan harta dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu metode deskriptif, kualitatif, serta dengan studi pustaka, dengan metode pengkajian terhadap dalil Al-Quran serta hadis-hadis, serta pendapat dari hasil penelitian terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengkajian Islam terhadap kepemilikan harta. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini yaitu menunjukkan mereka para sahabat mencari harta dan memilikinya sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu mereka mendistribusikan hartanya melalui ZISWAV. Maka wajib dan harus bagi kaum muslimin mencari atau memiliki harta untuk kepentingan dunia dan akhirat dan kepentingan umat Islam dan bekal di akhirat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sekali karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan sebagai wadah mencari tabungan untuk kehidupan ukhwari nanti. Karena memang sesungguhnya kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya berfokus pada hal duniawi saja, tetapi ada 2 unsur yang selalu disertakan, yaitu untuk kepentingan duniawi dan ukhwari. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini yaitu kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara. Kata al-milku digunakan untuk menunjukkan arti suatu dimiliki, seperti perkataan haza milki yang artinya sesuatu milikku, baik berupa barang atau kemanfaatan. Paling tidak ada 2 prinsip dasar kepemilikan yang diungkap dalam Al-Quran. Pertama, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Imran ayat 189. Sedangkan kepemilikan manusia yang relatif tersebut Quran Surah An-Nisa ayat 7. Pandangan Islam tentang hak kepemilikan swastanisasi dan nasionalisasi. Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Sangatlah sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak milik itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan Allah bagi kepentingan manusia dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif.
Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam, tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, kepemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah kepemilikan pribadi atau swasta, karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengan yang ada di dalam negara Islam. Langsung saja saran yang mungkin bisa saya berikan untuk jurnal yang telah saya review, yaitu di dalam jurnal ini masih banyak speech atau tulisan tidak teratur. Tiap paragraf ada yang menjolorkan keluar ke dalam atau keluar. Tetapi di dalam jurnal ini sudah bagus karena telah menyertakan daftar pustaka dan kata yang digunakan di dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini dalam rangka menjelaskan jurnal yang telah saya review. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya